untuk hal ini. Ini saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini. Mau nangis sih. Kayaknya gregetan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, beras, dan uang. Proses yang penuh cacat ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak punya legitimasi kokoh di mata rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selalu saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan, semoga sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi sudah lihat video yang tadi? Itu dia tanggapan dari sang Ratu Dangdut kita ya, yang bergabung dengan Raja dan Ratu Dangdut kita. Dalam persiapan ya mungkin untuk demo ya, untuk menolak hasil dari rekapan pemilu ya. Warganet kembali berkomentar ya tentang bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari Raja dan Ratu Dangdut kita. Ini dibalas langsung oleh para netizen. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia tanggapan dari netizen. Aduh, Bunda Elsie. Elvi. Aduh, Bunda Elvi, Sukaisi. Saya sedih melihat Bunda. Ya Allah, siapa yang dicurangi Bunda? Nggak ada yang dicurangi Bunda. Amin kalah itu karena memang sudah takdirnya. Masyarakat sedikit yang memilih Amin. Ya Bunda sadar Bunda. Sudah Bunda terima kekalahannya saya Bunda. Bunda, kami tidak ingin perubahan Bunda. Masyarakat Indonesia tidak ingin perubahan. Masyarakat Indonesia ini lebih ingin dangdutan. Kalau dangdutan bisa happy, asik. Kalau perubahan, aduh, keributan. Nuduh-nuduh sana-sani curang padahal untuk jabatan. Kalau memang Bunda Elvi Sukaisi sudah nggak mau nyanyi, biar saja yang nyanyi ya. Tapi tolong di juri ya. Ini ya dilihat ya, dinilai ya Bunda ya. Jangan ragu, akui saja kalau kalah 0-1. Daripada hatinya terus menggerutu, nanti nggak bisa turu gara-gara loro untu. Aku nggak bisa nyanyi Bunda. Memang bukan basic saya nyanyi. Master of the Mind nyanyi itu memang Bunda Elvi Sukaisi. Jadi lebih baik Bunda nyanyi saja ya Bunda ya. Nggak usah ikut-ikutan perubahan-perubahan itu saja. Nyanyi saja karena Indonesia lebih butuh dangdutan. Sudahlah Bang Haji, nggak usah protes-protesan. Percuma Amin nggak bakal masuk 2 putaran. Percuma Amin nggak bakal menang. Ya, lebih baik kita nyanyi saja merayakan kemenangan Prabowo Gibran. Ya, oke. Amin, amin. Menjanjikan perubahan. Amin, amin. Menjanjikan kemenangan. Amin, amin. Mengalami kekalahan. Yang kalah tidak mau ngaku kalah, itulah Amin. Oh, yang kalah tidak mau ngaku kalah, malah nuduh yang lain curang. Oh, itu nggak baik, itu tidak berkah. Lebih baik kita sudah pasrah, mengaku saja kalau Amin kalah. Amin kalah. Lebih baik ngaku saja. Sampaikan Bang Haji kepada Amin, ngaku saja kalau kalah biar tidak membuat masalah ya. Lebih baik Bang Haji fokus saja ke nyanyi karena fansnya sudah lelah ingin mendengarkan lagu-lagu dari Rhoma Irama. Amin. Terlalu Rhoma, terlalu Elvi. Sekarang kau
beralih menjadi provokator, tidak lagi menjadi raja dan ratu dangdut. Tepinin Raja Roma dan Ratu Elvi direnggut oleh 01 karena Empok Inces akan menggantikan mereka menjadi ratu dan raja tega seutuhnya di sosmed. Kok nggak punya rasa malu ya Elvi Sukaisi ini ketika dia berbicara tentang beriman, iman, tapi anaknya sendiri ketangkap karena narkoba. Ya aduh, gimana Elvi Sukaisi mengajari tentang iman kepada anaknya, kok bisa gitu kan? Astaga, kok nggak punya rasa malu? Terus tuduh-tuduh orang curang tapi nggak ada buktinya, cuman ngoceh-ngoceh. Nuduh orang lain curang, padahal dirinya sendiri curang dan kelompoknya, tapi tetap aja kalah. Ya ampun, gitu masih bawa-bawa nama kebesaran Tuhan. Memang nggak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu kepada sesama manusia sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi punyalah rasa malu sedikit kepada Tuhan kita. Ya, aduh. Ribet kali KPU tolong ya. Ini ditandain nih 01 plus pendukungnya nih, yang dimana selalu membawa-bawa agama ke dalam politik, selalu turun ke jalan demo-demo membuat kenyamanan ini terganggu. Terus intinya provokator lah ya, membuat ketenangan, kenyamanan dan pesta demokrasi ini jadi nggak happy lagi. Tapi intinya jangan boleh deh ikut pemilu lagi nih 01 sama pendukungnya, ribet riwah ya, maunya menang padahal ya siapa yang mau pilih. Oke, NKRI harga mati. Terus kalau ternyata kok kalah lagi, terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang, udah gitu aja. Apa-apa semua mau diulang sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana. Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Gue lihat-lihat nih dari tadi gue scroll TikTok, banyak nih yang nge-live soal demo di KPU ya. Curang. Terus sampai lo menang, baru nggak teriak curang gitu. Hah? Masalahnya di TPS, masalahnya di KPU yang curang. Yakin masalahnya di situ? Bukannya masalahnya karena jumlah suaranya kurang. Di debat seenaknya nilai kinerja Menhan 5/100 lah, 11/100 lah. Giliran balik dinilai rakyat segitu nggak terima, protes. Terus kan waktu itu juga ada yang ngomong bukannya, ya kalau kalian gak siap debat gak usah debat, gitu kan Pak? Kok sekarang kalau gak siap berkompetisi ngapain nyalonin? Kompetisi itu ada yang menang ada yang kalah. Ternyata sistem tabur tuai itu nyata ya guys. Halo Pak Anies dan para pendukung Pak Anies. Di sini aku mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kemarin waktu pencoblosan pemilu pada tanggal 14 Februari itu aku tidak mencoblos Pak Anies gitu. Sehingga imbasnya aku dikatain sama salah satu pendukung Pak Anies, katanya aku percuma kuliah hukum kalau nggak nyoblos Pak Anies buat apa? Apalagi aku ini adalah mahasiswa hukum, buat apa aku kuliah? Saya tahu pendukung Bapak itu memiliki slogan tersendiri, yaitu orang cerdas pilihnya Anies. Nah, berhubung Pak, saya ini bukan orang cerdas, maka saya kemarin pilihnya Pak Prabowo gitu Pak Anies. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kan konteksnya pemilu coblosan udah selesai nih. Tapi
pendukung Bapak itu masih ada gitu yang ngatain saya, bahkan dikatain kafir katanya. Saya rela Pak dikatakan orang tidak cerdas karena tidak memilih Pak Anies. Saya rela dikatakan orang bodoh, saya rela dikatakan percuma kuliah hukum karena tidak memilih Pak Anies, bahkan dikatakan kafir. Bahkan kemarin saya dikatakan FOMO katanya, mencoblos Pak Prabowo itu cuman ikut-ikutan anak-anak zaman sekarang. Mohon maaf pendukung Pak Anies, punten. Ini kan pemilu ya, dimana pemilu itu kita semua bebas untuk memilih siapa calon presiden kita gitu kan. Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing ya gitu. Kenapa sih kok saya itu selalu saya tuh ngerasa selalu provokasi sama para pendukung Bapak ya untuk memilih Bapak gitu. Padahal saya itu ya saya suka sama Pak Anies, saya suka Pak Anies itu orangnya kelihatan rapi, terus profesional, saya suka lah. Cuman pas kalau soal presiden dan wakil presiden saya tuh punya pilihan sendiri gitu Pak. Seakan-akan saya itu disuruh sama gitu pilihannya sama para pendukung Bapak gitu Pak. Kali ini saya ingin membahas tentang Sampang Madura. Sampang 3 hari yang lalu mengadakan pemilihan pilpres ulang karena waktu itu disinyalir banyak video yang bertebaran di media sosial. Anak-anak memvideo, ibu-ibu memvideo surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian dilakukan pemilihan ulang di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 12. Kemudian yang mencoblos juga sama, berjumlah 284 orang, laki-laki 147, perempuan 137, dan penghitungan suara dilakukan setelah jam istirahat. Madura adalah wilayahnya Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu membawa politik identitas, sedangkan Ganjar Mahfud, khususnya Bapak Mahfud MD, itu berasal dari Madura. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi setelah pemilihan pilpres ulang tadi? Yang pertama, perolehan suara Amin itu 81 orang. Yang kedua, Prabowo Gibran 124 orang dan Ganjar Mahfud cuma 1 orang. Miris kan? Jadi resiko kita pemilihan pilpres ulang itu bukannya malah akan meningkatkan perolehan suara dari Amin atau dari Ganjar Mahfud. Tapi justru disinilah Prabowo Gibran diunggulkan dan mendapat berkahnya. Karena apa? Karena memang profil Prabowo Gibran sangat menarik. Tidak ada emosi, tidak marah-marah, mau di demo mau dilakukan apapun iya, menerima begitu saja apa yang terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, pikir ulang kalau mau melakukan pemilu khususnya pilpres ulang. Bisa-bisa Ganjar Mahfud tinggal 5% dan Amin tinggal 11%. Salam sukses. Jadi gimana videonya sebetulnya? Semoga bisa menghibur ya. Yuk kita terima hasil dari rekapan pemilu itu ya. Apapun hasilnya, siapapun presidennya, selalu berprasangka yang baik untuk presiden kita. Karena bagaimanapun juga presiden kita adalah pilihan dari rakyat ya. Karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi tetap perjaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.